Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Srianto Herba Farm. Kali ini kami akan posting tutorial bagaimana kita bisa membuat zat pengatur tumbuh atau yang biasa disebut dengan ZPT. Siapkan buku dan ballpoint untuk mencatatnya. Yang bahan dasarnya mudah kita dapatkan di sekitar kita. Zat pengatur tumbuh ZPT untuk semua jenis tanaman. Mungkin petani sudah lazim mengetahui kosakata mol, PGPR, POC, tapi kemungkinan tidak terlalu familiar dengan istilah ZPT yang terdapat dalam Herba Farm. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kosakata baru dalam dunia perkebunan, pertanian, yaitu ZPT, fitohormon. ZPT adalah kepanjangan dari zat pengatur tumbuh. ZPT berbeda dengan pupuk dan mikroorganisme lokal, MOL. Di dalam dunia pertanian zat pengatur tumbuh ZPT, fitohormon, sangat diperlukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Setiap tanaman atau tumbuhan sebenarnya memiliki hormon pertumbuhan alami sendiri, namun dengan jumlah yang sedikit. Dalam kondisi tertentu tanaman tidak mampu memproduksi hormon secara maksimal, untuk itu diperlukan ZPT atau hormon tambahan dari campur tangan manusia. Terdapat 6 golongan ZPT yang terkenal dalam dunia pertanian, yaitu auksin, AUX, giberelin, Ga, sitokinin, CK, asam absisat, ABA, etilen, ETH. Kali ini kita akan membahas 3 zat yang menurut saya sangat penting untuk diketahui, yaitu auksin, giberelin, dan sitokinin. 1. Hormon auksin berfungsi untuk merangsang pembesaran sel, sintesis DNA kromosom, dan pertumbuhan aksis longitudinal tanaman. Dengan kata lain, untuk menumbuhkan akar dan pucuk tanaman dapat menggunakan hormon ini agar lebih cepat tumbuh. 2. Hormon giberelin ini berfungsi sebagai pengontrol pertumbuhan pada seluruh bagian tanaman, termasuk juga merangsang proses perkecambahan. 3. Sebagian besar giberelin berpengaruh terhadap pertumbuhan batang tanaman. Hormon sitokin ini berfungsi sebagai perangsang pembelahan sel-sel tanaman. 4. Sebagian besar merangsang pertumbuhan apikal, pucuk, ujung, dan merangsang pertumbuhan kuncup lateral, cabang samping, merangsang pelebaran daun dan menghambat penuaan dini tanaman. Bahan-bahan yang terdapat hormon-hormon tersebut adalah: auksin bisa didapat pada tuj kecambah kedelai, kacang hijau. Giberelin bisa didapat dari bawang merah. Sitokinin bisa didapat pada jagung. Adapun cara membuat hormon ZPT ampuh untuk menunjang pertumbuhan tanaman mulai dari benih hingga pembuahan adalah: sebelum kami bagikan bagaimana cara atau proses pembuat zat dengan bahan di atas, mari kita dukung dulu pembuat konten ini dengan cara menyentuh tombol tulisan warna merah di kanan bawah tulisan subscribe-nya, supaya ilmu yang teman-teman dapat dari konten ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua dan berkah bagi pembuat konten ini dan keluarganya. Dan jangan lupa ilmu ini silahkan dibagikan ke yang lain, sehingga ilmu ini tidak putus, tapi bisa ditularkan. 1. Tuj sebanyak 200 gram. 2. Bawang merah sebanyak 200 gram. 3. Buah jagung muda sebanyak 200 gram, 1 bonggol. 4. Tomat matang pohon 2 buah. 5. Air kelapa muda sebanyak 1 buah kelapa, 1 liter. 6. Gula sebanyak 2 sendok makan. Silahkan ditulis dulu ya teman-teman biar tidak lupa. Cara pembuatannya: blender dan haluskan semua bahan-bahan di atas, memakai sebagian air kelapa muda tersebut. Setelah halus kumpulkan pada satu wadah lalu tambahkan sisa air kelapa muda tersebut. Tanpa tambahan air biasa, masukkan gula sebanyak 2 sendok makan. Aduk hingga tercampur rata dan simpan selama 7-10 hari. Agar semua zat ZPT tersebut menyatu dan saling mendukung satu dengan yang lainnya hingga bisa bersinergi. Tanpa salah satunya ada kandungan hormon yang paling menonjol dalam aplikasi pertumbuhan tanaman. Setelah diperam atau difermentasi selama 7-10 hari, simpan pada botol tertutup, bisa pakai botol air mineral. Simpan pada suhu ruangan sejuk dan hindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Cara aplikasi atau pemupukan pada tanaman. Untuk mempercepat perkecambahan benih dorman, ambil 25-50 ml hormon tersebut, lalu campur dengan air 250 ml 1 gelas. Lalu rendam benih selama 30-1 jam.
Baru bibit disemai. Untuk penyemprotan bibit pada persemaiannya, ambil 50-150 ml hormon ZPT tersebut. Lalu campur dengan air 1 liter dan semprotkan pada semaian. Untuk penyemprotan pada semua jenis tanaman, ambil sebanyak 150-250 hormon ZPT tersebut. Lalu campurkan dengan satu tangki air 14-16 liter air. Lalu semprotkan pada tanaman dengan interval atau jeda waktu penyemprotan 15-30 hari sekali. Namun demikian, jika para mitra tani semua suka yang praktis, dan gak mau ribet begini-begitu, dan tidak punya banyak waktu, semua kandungan ZPT, hormon tumbuh itu sudah ada di pupuk organik cair dan Herbapharm. Praktis dan pasti terjamin kualitasnya. Herbapharm pupuk bioorganik cair merupakan pupuk bioorganik yang berasal dari hasil samping produksi jamu sido muncul yang berbahan baku tanaman obat dan rempah-rempah, yang diproduksi melalui biological complex, proses BCP. Adapun kandungan Herbapharm secara khusus diperkaya dengan unsur hara, makro, dan mikrobia yang menguntungkan, hormon pertumbuhan, asam amino, unique growth factor UGF. POC Herbapharm diproduksi sejak tahun 2009. Herbapharm pupuk bioorganik cair mengandung unsur hara makro atau yang biasa familiar. NPK, C organik, 6,93%. Nitrogen, 2,24%. P2O5, 1,91%. K2O, 1,81%. Seng, Zn, 0,002%. Tembaga, Cu, 2,49 ppm. Mangaan, Mu, 0,003%. Cobaltco, 0,74 ppm. Boron, Bo, 0,1%. Molibden, kurang dari 0 Br sama dengan Br, lebih besar dari besi, V, 0,26%. Perbandingan pupuk Herbapharm dengan merek lain. Pupuk Herbapharm dengan satuan persen. Pupuk merek lain, dengan satuan ppm. Satuan persen lebih tinggi dari satuan ppm. Jadi, perbandingan manfaat 1 liter Herbapharm setara dengan 10 liter pupuk cair merek lain. Berikutnya kandungan yang ada pada Herbapharm granulnya. Herbapharm granul mengandung unsur hara makro, C organik sama dengan 19,79%. CN ratio sama dengan 16,05%. N sama dengan 1,23%. P sama dengan 1,47%. K sama dengan 1,45%. Unsur hara mikro, P sama dengan 2514,88 ppm. Mn sama dengan 146,48 ppm. Cu sama dengan 251,76 ppm. Zn sama dengan 50,57 ppm. B sama dengan 150,57 ppm. Ko sama dengan 2,66 ppm. Mo sama dengan 5,40 ppm. Kandungan mikroba menguntungkan yang ada pada Herbapharm granulnya. Mikrobia Azotobacter sp, Mikrobia Azospirillum sp, Mikrobia Lactobacillus sp, Mikrobia Pseudomonas sp, Mikrobia Rhizobium sp, Mikrobia Trichoderma sp, Mikrobia Streptomyces sp. Nah, demikian tadi sudah kami bagikan pengetahuan ilmu pertanian. Mau bikin sendiri silahkan bagi yang kreatif dan punya banyak waktu. Bagi yang sibuk dengan aktivitas tinggi berbagai hal saya sarankan untuk membeli yang sudah jadi saja. Tinggal pakai dan pupukkan. Dan, sebelum menutup videonya yang belum sentuh tombol subscribe-nya, sentuh dulu ya. Terima kasih. Tunggu tip-tip tutorial kami berikutnya untuk menambah hasanah pupuk organik, sehingga kita tidak bergantung pada pupuk berkimia terus-menerus. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.